untuk harga jual minyak begitu ya, BBM yang subsidi dan juga non subsidi ini juga disparitasnya sangat besar begitu ya, cukup besar. Untuk Pertamax saja dibanderol di harga 14.000 begitu Ibu, sementara untuk Pertalite di 10.000. Nah, Anda melihatnya terkait dengan adanya selisih ataupun juga disparitas harga Pertamax dan Pertalite yang cukup tinggi ini, seperti apa tanggapan dari BPH Migas? Ya, jadi disparitas harga itu kan merupakan konsekuensi ya dengan adanya pergerakan harga minyak dunia yang saat ini memang mendekati angka 90 US dollar per barrel ya. Jadi memang Kementerian SDM kan sudah mengatur bahwa harga jual eceran itu diatur dengan batas atas formula untuk harga jual eceran JBU yang di situ parameternya itu adalah ICP. Sedangkan ICP ini juga kan tergantung dengan harga minyak dunia. Jadi otomatis ketika harga minyak dunia itu naik, ya mau nggak mau ya harga BBM yang dijual di masyarakat itu akan ikut naik juga, Mbak, seperti itu. Dan memang disparitas harga sekarang ini menjadi cukup tinggi ya, dengan Pertalite 10.000, kemudian Pertamax 14.000, harganya menjadi cukup lebar gitu disparitasnya. Namun harga ini kan akan berfluktuasi terus setiap bulan ya, jadi mengikuti formula itu dan kelihatannya sekarang masyarakat juga sudah cukup memahami bahwa harga itu akan terus berubah setiap bulan gitu. Jadi memang mungkin nanti akan ada migrasi, tetapi kalau menurut kami migrasi itu tidak akan terlalu melonjak gitu. Oke, tapi seiring dengan tadi kan Anda mengatakan begitu ya bahwa memang pergerakannya mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Tapi kita ketahui juga Bu bahwa saat ini memang konflik di Timur Tengah juga baru mulai memanas begitu ya, ada eskalasi begitu sehingga nanti dikhawatirkan bahwa harga minyak dunia ini juga masih akan terus merangkak tinggi begitu, merangkak naik. Nah, kemudian dari Anda sendiri melihat bahwa potensi mungkin nanti pergerakan harga BBM non subsidi harganya akan lebih tinggi dari kondisi saat ini seperti apa? Ya, jadi memang dengan kenaikan harga BBM non subsidi itu tidak serta-merta ternyata ya, kemudian orang akan bermigrasi secara otomatis begitu ke Pertalite, karena kami melihat masih ada konsumen-konsumen yang memang mereka memilih untuk menggunakan BBM yang lebih baik, yang kualitasnya lebih baik dan tentu kinerjanya akan lebih baik juga terhadap mesin kendaraannya gitu ya. Jadi kan kita tahu bahwa RON 92 atau Pertamax itu kan kinerjanya lebih bagus daripada RON 90. Untuk mesinnya lebih awet sehingga kemudian nanti pemeliharaannya juga lebih murah, kemudian juga mungkin kinerjanya mungkin dia akan lebih irit seperti itu. Dan juga sekarang sudah banyak ya produsen dari kendaraan bermotor itu yang mensyaratkan untuk menggunakan RON 92 gitu ya. Kalau misalnya dia tidak menggunakan RON 92 maka garansi yang diberikan itu tidak berlaku seperti itu. Jadi ada sebagian masyarakat yang tetap mempertahankan menggunakan BBM yang lebih baik. Dalam hal ini Pertamax seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kemudian upaya-upaya lain begitu Bu yang dilakukan begitu dari BPH Migas untuk mengantisipasi atau meminimalisir potensi migrasi tersebut seperti apa? Ya, jadi BPH Migas ini kan punya tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan. Dari sisi pengaturan tentu kita akan mengatur melalui regulasi. Nah, kami sebetulnya kan sudah mengusulkan ya untuk revisi Perpres 191 2014. Memang sampai saat ini Perpres itu masih diproses dan belum diterbitkan. Namun selain itu kami juga sudah menerbitkan peraturan BPH nomor 2 tahun 2023 yang mengatur tentang penerbitan surat rekomendasi untuk konsumsi JBT atau solar dan juga JBKP atau Pertalite ya untuk konsumen tertentu seperti nelayan, kemudian petani, UMKM itu adalah salah satu bentuk daripada pengendalian kami gitu. Kemudian juga dari sisi pengawasan kami juga menggunakan sistem IT, kemudian juga bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan APH, kemudian juga dengan Pemda untuk terus mengawasi pendistribusian BBM ini. Jadi itulah kira-kira upaya pengendalian yang kami lakukan. Oke, baik. Kemudian kalau kita lihat begitu Bu, kalau berbicara terkait dengan upaya pengendalian untuk konsumsi ataupun juga penggunaan dari masyarakat untuk BBM bersubsidi, ini kan juga sebetulnya sudah lama begitu ya akan diatur juga dalam revisi Perpres nomor 191. Sudah dinanti juga Ibu oleh masyarakat begitu. Tapi sejauh ini seperti apa sebetulnya update terkait dengan revisi Perpres ini Bu untuk pengendalian dan juga pembatasan Pertalite hingga saat ini? Ya, jadi itu memang terakhir kami bahas bersama di Menko Perekonomian dan memang pada saat itu pemerintah itu masih
berupaya untuk mempertahankan tingkat inflasi ya, karena memang apabila itu diterapkan tentunya ada sebagian masyarakat yang harus membeli lebih mahal yang tentu akan berakibat pada kenaikan tingkat inflasi. Jadi saat ini memang itu belum bisa diterbitkan. Namun baru-baru ini dari Bapak Menteri ESDM juga sudah menyurati kepada Menteri BUMN dan Keuangan untuk kembali membahas revisi Perpres 191. Antara lain juga karena ada kenaikan harga untuk BBM non subsidi yang kemungkinan akan mengakibatkan migrasi sehingga nanti juga akan mengakibatkan melonjaknya subsidi dan kompensasi. Jadi kami terus berupaya supaya revisi Perpres 191 ini segera bisa diterbitkan. Oke, tapi apakah ada targetnya begitu Ibu untuk kapan revisi dari Perpres nomor 191 ini akan segera diterbitkan begitu Bu? Kalau kami tentu menginginkan sesegera mungkin ya Mbak, tapi kan ini tergantung nanti dari Menko, kemudian dari menteri-menteri lain juga. Ini kan bukan kebijakan yang semata-mata ditetapkan oleh BPH gitu ya, tapi itu adalah koordinasi dari berbagai kementerian.